Bismillahirrahmanirrahim. Nastafi bil khairati wal rahmati wal barakati wal futuhati wal manuhati wal imdadati wal anwar wa asrar ar-rabbaniyah wal ridwan wal ghufran wal nasr wal sitr wal yusr wal ijabah wal qubul wa syafa'at ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu sa'adul karam wal abadiyah salawal falah wa الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد الله له الفاتحة. وإلى أرواح جميع آبائي وأمهات المحفوظين وأهل بيته وذريته الطيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين وسائر التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان من دين والهداية والتمكين رضي الله عنهم أجمعين. ثم إلى أرواح أخواني من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام على كلهم وأصحاب كلهم رضي الله عنهم أجمعين. ثم إلى أرواح من الملائكة المقربين المقربين أرواح جميع إلى أرواح أبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وأخواتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمات أشارك الأرض إلى مغربها من يمينها لشمالها من خوف إلى خوف. شو لله لهم الفاتحة. Usan ila hadrah Sayyidina Imam Sayyid Muhammad Sayyid Ali al-Maliki radhiyallahu anhu wa radha syaulillahi lahu al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني سد لساني وهدي قلبي سد لساني وهدي لساني القرآن العظيم الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا ومن أرسلك فهم النبيين وعبد المرسلين ملائكة مغني بالعلم زين بالحلم وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa huwa al-imam al-jalil Sayyid Muhammad bin Sayyid Al-Ali Al-Maliki Syekhuna radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah. Nak, mana ini? Al? Al-faidatu sabi'atu, bahwasanya faidah yang ketujuh daripada faidah dibasuhnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali. Menurut sebagian pendapat ulama sampai 4 kali. Faidah yang ketujuh, al-hikmatu fi ghasli sadrihi sallallahu alaihi wasallam bima'i thalji wal bardi. Bahwasanya hikmah di dalam membasuh dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air salju dan air embun. Ya ma'ama fiha minasyifa. Adalah hikmahnya beserta apa yang ada di dalam salju daripada obat, wa adami takadduri bil ajza'it turabiyah, dan tidak terkeruhi dengan juz-juz ketanahan, juz-juz yang bangsa tanah, allati hiya mahallun lil arjas, yang mana juz-juz turabiyah itu adalah tempat bagi kotoran-kotoran. Wa unsuril aqdari, dan unsur kotoran-kotoran. Al-ima'u, hikmahnya adalah isyarat ila annal waqta yasfu lahu wa li ummatihi, kepada sesungguhnya waktu adalah bening baginya dan bagi umatnya. Wa yaruqu li syari'atihil gharra, dan bening bagi syariatnya yang putih.
wa sunnatihi dan bagi sunnahnya, wal isyaratu ila suluji sadrihi dan isyarat kepada dingin dadanya, ain syirahihi bin nasri yakni leganya dadanya dengan pertolongan Allah ala adaihi atas musuh-musuhnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadzafari dan dengan kemenangan bihim, yakni dengan kemenangan bisa mengalahkan mereka, wal idani wal idanu wal isyaratu wal idanu, dan juga memberitahu bi burudati qalbihi kepada dinginnya hatinya, aitu ma'ninatihi ala ummatihi, yakni kedamaian hatinya atas umatnya, bil maghfirati dengan ampunan, lahum kepada lahum bagi umat, wa tajawuzi an sayyiatihim dan maaf dari kesalahan-kesalahan umat. Insyaallah. Ini faidah yang ketujuh. Jadi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dibersihkannya beberapa kali sehingga hatinya lega, yaitu dengan mendapatkan pertolongan Allah dan dengan kemenangan-kemenangan, dan juga dengan kedamaian hatinya terhadap umatnya yang mana hati Nabi selalu memaafkan kepada kesalahan umat. Wa qala Ibnu Dahyah, dan telah berkata Imam Ibnu Dahyah rahimahullahu taala, innama usila qalbuhu bisalji, tiada lain dibasuh hatinya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air salju, lima yash'uru bihi min saljil yaqini, karena beliau merasakan daripada salju keyakinan, ila qalbihi kepada hatinya. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina takbiri wal qiraati, dan sungguh telah terbukti beliau Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di antara takbir dan bacaan Fatihah, Allahumma ghsilni min khataayaya bisalji wal bardi, ya Allah basuhlah hamba dari segala kesalahan-kesalahan hamba dengan air salju dan embun. Wa arada ta'ala an yaghsila qalbahu bima'in humila minal jannati, dan Allah Ta'ala menghendaki membasuh hati beliau dengan air yang diambil dari surga, yang dibawa dari surga, fi tastin min dhahabin, di dalam mangkok dari emas, mumtala'in hikmatan wa imanan, yang penuh dengan hikmah dan keimanan, liya'rifa qalbuhu tibal jannati, agar hatinya mengetahui, mengenal kepada
wanginya surga, wayajida halawataha, dan agar menemukan manisnya surga. Fayakunu fid dunya azhada, maka ada beliau sallallahu alaihi wasallam di dunia ini orang yang paling zuhud dari dunia karena merasakan manisnya surga, ya, mencium wanginya surga. Wa ala da'watil khalqi ilal jannati ahrasa, dan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada mengajak makhluk ke surga itu jadi semakin semangat. Wali'annahu kana lahu a'da'un yataqawwaluna alaihi, wali'annahu kana lahu a'da'un yataqawwaluna alaihi, dan karena sesungguhnya beliau mempunyai musuh-musuh yang berbuat kebohongan mereka kepadanya. Faradallahu ta'ala ayyanfi anhu tab'al basyariyati min dhiqis sadri wa su'i maqalatil a'da'i. Lalu Allah Ta'ala menghendaki menghilangkan daripadanya tabiat kemanusiaan, daripada sumpeknya dadanya, dan juga dari kejelekan pembicaraan musuh-musuhnya. Wa ghasala qalbahu liwaritha dzalika sadrahu si'atan, maka Allah Ta'ala membasuh hatinya agar basuhan itu mewarisi kepada dadanya kelegaan, wa yufariqahu dhiqu, dan agar terhindar dari kesumpekan. Kama qala ta'ala, seperti apa yang telah Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, yang maknanya wallahu alam bimuradi bidzalik, demi keagungan kami dan kegagahan kami, sungguh kami telah mengetahui sesungguhnya engkau dadamu sumpek karena sebab apa yang mereka kaum-kaum kafirin katakan, yaitu memperolok-oloknya mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghasala qalbahu ghaira marratin, maka Allah membasuh hatinya tidak sekali. Fasara bihaitsu idza duriba,
au syujja ra'suhu, maka beliau menjadi sekiranya jika dipukul beliau oleh siapapun yang memusuhinya oleh kaum kafirin, au syujja ra'suhu, atau diretakan ya kepala beliau, dipecahkan kepala beliau, au kusirat rubaiyatuhu, atau dipecahkan gigi beliau, kama fi yaumi Uhudin, seperti pada hari perang Uhud, yaqulu ya, beliau berkata, beliau mengucapkan pada satu doa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini mereka tidak mengetahui bahwa aku ini adalah utusan Engkau yang hak. Mereka tidak mengetahui bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang hak. Tidak mengetahui, kan? Al-faidatu tsaminatu, faidah yang ke-8, dibasuhnya dada beliau, hati beliau beberapa kali. Ikhtalafa, atau ukhtulifa fi tafsiril hikmati, faqila, diikhtilafkan dalam tafsir hikmah, maka dikatakan innaha al-ilmu al-mustamilu ala ma'rifatillahi ma'a nafadil basirati. Sesungguhnya hikmah itu adalah ilmu yang mencakup ma'rifat kepada Allah, ya, mencakup kemakrifatan kepada Allah Ta'ala serta tembusnya pandangan hati, wa tahdhibin nafsi, dan mensucikannya jiwa, wa tahqiqil haqqi, dan menyatakannya kebenaran, lil amali bihi, demi mengamalkan kebenaran tersebut, anil awal kafi an diddihi, dan menolak dari sebaliknya kebenaran. Wal hakimu man haza dzalika, bahwasanya orang yang ahli hikmah itu adalah orang yang menguasai itu semua, yaitu al-ilmul mustamil ala ma'rifatillah ma'a nafadzil basirah wa tahdhib bin nafsi wa tahqiqil haqqi lil amali bih wal kafi an diddih, dzaka huwal hakim. Qala al-Imam an-Nawawi, telah berkata Imam An-Nawawi, hadza ma safalana min aqwalin katsiratin intaha, inilah ya makna hikmah yang murni bagi kami, ya, daripada pendapat ini yang murni. Wa qad tutlaqul hikmatu 'alal Qur'ani, terkadang dimutlakan hikmah itu, ya, terhadap Al-Quran. Al-Quran itu hikmah. Wa huwa
Bari Al-Quran itu mencakup kepada ala dzalika kullihi, kepada itu semua. Yani yang disebutkan tadi al-ilmul mustamil wa 'alan nubuwati kadzalika, dan terhadap kenabian juga seperti itu. Wa qad tutlaqu 'alal ilmi faqat, terkadangan hikmah itu dimutlakan terhadap ilmu saja. Wa 'alal ma'rifati faqat, dan juga terkadang dimutlakan terhadap ma'rifat saja, ma'rifat kepada Allah saja. Wa nahwi dzalika, dan seumpamanya itu semua. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan telah berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami, wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan telah berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahu makila fiha, qaul yang paling sahih di dalam makna hikmah tersebut, annaha wad'u syai'i fi mahallihi, sesungguhnya hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah hikmah. Awil fahmu fi kitabillahi ta'ala, atau faham di dalam kitab Allah Ta'ala. Wa ala tafsiri tsani, dan di atas tafsir yang kedua, yaitu faham di dalam kitab Allah Ta'ala, qad tujadul hikmatu dunal imani, terkadang terbukti hikmah tanpa iman, wa qad la tujadu, dan terkadang juga tidak terbukti. Alal awal, dan di atas tafsir yang pertama, yaitu wad'u syai'i fi mahallihi, mana hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya, faqad yatalazamani, maka terkadang talazum, dua-duanya tetap dua-duanya, yakni hikmah dan iman. Li'annal imana tadullu 'alaiha hikmah, karena iman itu ditunjuki oleh hikmah. Iman itu ditunjuki oleh hikmah. Nah, faidatun muhimmatun, faidah yang penting. Qala al-Habib al-Imam al-Arif billah as-Sayyid Ali bin al-Habashi fi qadiyati syaqi sadri nabawi, telah berkata al-Habib al-Imam al-Arif billah as-Sayyid Ali al-Habashi radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam ketetapan dibelah dadanya, ya,
secara kenabian di belah dadanya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bangsa kenabian, wa ikhraji hadis syaitani minhu, dan di dalam dikeluarkannya bagian syaitan dari hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa fil akhbari wal athari, seperti telah datang keterangan itu di dalam hadis-hadis dan di dalam perkataan-perkataan para sahabat. Al-Imam Al-Habib Sayyid Ali Al-Habsyi berkata, wa ma akhrajal amlaku fi min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Bareng. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adhan, dan para malaikat tidak mengeluarkan kotoran dari hati beliau Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri, namun para malaikat itu ya menambahkan kesucian di atas kesucian terhadap hatinya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Muhammad Alawi muallifuhu, berkata Sayyid Muhammad Alawi pengarangnya, wa waqa'a fi qalbi ma'nan akhar, dan telah tiba di hati saya makna lain, wa huwa anna qalba sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mamlu'un birrahmah, yaitu sesungguhnya hati junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan kasih sayang. Kasih sayang, kan? Bal huwa manba'uha, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sumbernya kasih sayang, wa asluha, dan asal usulnya kasih sayang. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang maknanya wallahu alam bimuradi bidzalik, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat, yakni kasih sayang lil alamina, bagi alam semesta. Wa hadhihi rahmatu, rahmat ini syamilatun kamilah, mencakup dan sempurna, yakni mencakup seluruh makhluk. Li'annaha rahmatullah, karena sesungguhnya rahmatnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatnya Allah, allati wasi'at kulla syai'in, yang mengurung segala perkara. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, namun sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akhraja syaitana wa a'wanahu wa ikhwanahu,
telah mengeluarkan Allah kepada syaitan dan kepada para pembantu-pembantunya dan saudara-saudaranya setan. Wa man qaddara alaihi syaqa'u min hadhihi rahmati. Wa man qaddara alaihi syaqa'u, dan siapapun yang ditakdirkan celaka atasnya, Allah mengeluarkan mereka semua min hadhihi rahmati, dari kasih sayang ini. Fala nasiba lahum fiha, maka tidak punya nasib mereka dalam rahmatnya itu, rahmat Kangjeng Nabi itu. Wala syai'a lahum minha, dan mereka tidak punya apa-apa daripada, mereka tidak memiliki daripada kasih sayangnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunul ma'na hina idzin, dan ada maknanya ketika itu, annahum ukhriju min qalbihi syarifi, annahum akhraju min qalbihi syarifi haddas syaitani min rahmatihi. Sesungguhnya mereka para malaikat mengeluarkan dari hatinya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, mereka mengeluarkan bagian setan dari kasih sayangnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala hadza lisyaitani fi hadir rahmati, wallahu alam, maka tidak ada bagian bagi setan di dalam kasih sayang ini. Wallahu alam. Kamalul aqlil Muhammadi, kesempurnaan akal kemuhammadan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Al-aqlul kamilu wal aslul ladzi tansha'u anhu al-khisalul hamidatu wal mawahibu ar-rasyidatu wa bihi tuktabasul fadailu wa tujtanabur radhailu. Akal yang sempurna adalah asal usul, yang mana dari asal usul tersebut lahir sifat-sifat yang terpuji, ya, anugerah-anugerah, pemberian-pemberian Allah Ta'ala. Yang benar, dan dengan akal yang sempurna tersebut bisa dipetik seluruh keutamaan-keutamaan dan bisa dijauhi seluruh sifat-sifat yang tercela, ketercelaan sifat. Wa huwa alladzi yaslamu sahibuhu ila majam, wa huwa alladzi yusallimu sahibahu ila majami'il khairi wal fadli. Akal sempurna itu adalah akal yang menyerahkan pemiliknya, ya, kepada pusat-pusat kebaikan dan keutamaan.
Kama warada fi hadithi islami Khalid bin Walid hina dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana telah datang di dalam hadis tentang Islamnya Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Ketika masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Sayyidina Khalid bin Walid mengucapkan salam kepada beliau. Dengan menyebutkan kenabiannya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya Nabi Allah. Faradda alaihi salam. Nah, itu ada yang keliwat. Hah? Walladzi wa huwallazi yusallimu sahibahu ila majami'il khairi wal fadli. Wa huwa, bahwasanya akal yang sempurna itu ini tidak benar. Iya benar. Ulangi deh bener itu. Bener macana. Kamalul aqlil Muhammadi, kesempurnaan akal kemuhammadan. Al-aqlul kamilu, salah tuh, benar itu. Yang kaliwat yang sama wae tuh ku angin ieu mah jempe wae atuh. Laras kumaha nerte anak angin
wa ma akhrajal amlak yaqulu eta alas ya belum bener guys lieur euy lieur ulangi deui kamalul aqlil muhammadi etaeun kesempurnaan akal kemuhammadan sallallahu alaihi wasallam al-aqlul kamilu bahwasanya akal yang sempurna itu wal aslu alladzi tansha'u anhu al-khisalul hamidatu wal mawahibur rasyidatu, yaitu sebagai pokok asal usul, yang mana dari asal usul tersebut lahir sifat-sifat yang terpuji dan anugerah-anugerah, ya, yang benar. Wabihi tuktabasul fadailu wastujtanabur radailu, dan dengan akal yang sempurna itu maka dipetik semua keutamaan-keutamaan, dan juga dengan akal yang sempurna itu terjauhi seluruh sifat-sifat yang tercela. Wa huwa alladzi yusallimu sahibahu ila majami'il khairi wal fadli. Akal yang sempurna itu adalah akal yang menyerahkan pemiliknya kepada sentral-sentral kebaikan dan keutamaan, ila majami'il khairi wal fadli, kepada sentral-sentral kebaikan dan keutamaan. Kama warada fi hadithi islami Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu hina dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi bin nubuwah, seperti mana telah datang hadis dalam hadisnya Islamnya Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau masuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau salam kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memakai lafaz kenabian, assalamu alayka ya nabi Allah. Qala, berkata rawi, waradda Qala, berkata itu Sayyidina Khalid bin Walid, waradda alayya assalama biwajhin talqin,
Maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salamku dengan wajah yang ceria. Faqultu, lalu aku mengucapkan, inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Sesungguhnya saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Faqala lahu, berkata rawi hadis ini, faqala lahu ta'al. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Khalid ibn Walid setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, ta'al, sini. Fa'aqbala. Maka Sayyidina Khalid ibn Walid menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, alhamdulillahilladzi hadaka. Qad kuntu aralaka aqlan rajautu alla yusallimaka illa ilal khair. Al-hadits. Alhamdulillahilladzi hadaka, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Qad kuntu aralaka aqlan rajautu alla yusallimaka illa ilal khair. Sungguh terbukti aku melihat kamu punya akal, yang mana aku berharap akalmu ini tidak menyerahkan kamu kecuali kepada kebaikan. Insyaallah. Wa rawat Tabrani an Qurrat bin Hubairah radhiyallahu anhu. Al-Imam At-Tabarani telah meriwayatkan satu hadis dari sahabat yang bernama Sayyidina Qurrah ibn Hubairah radhiyallahu taala anhu, annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau mendatangi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Sayyidina Qurrah berkata kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana lana arbabun wa rabbatun na'buduhunna min dunillahi azza wa jalla. Ya Rasulullah, sungguhnya kami punya Tuhan-Tuhan laki-laki dan Tuhan-Tuhan perempuan yang kami sembah selain Allah azza wa jalla. Fada'aunahunna falam yujibna, kami panggil mereka tapi mereka tidak menjawab. Wasa'alnahunna falam yu'taina, dan kami meminta kepada mereka tapi mereka enggak ngasih. Fajina, ya. Fahadanallahu bika, lalu kami datang menghadapmu ya Rasulullah, lalu Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kami dengan wasilah engkau, bika itu dengan sebab engkau. Fanahnu na'budullah, maka kami menyembah Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man ruziqa lubban, sungguh beruntung orang yang mendapatkan rizki akal yang cerdas.
Walaqad balagha sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallama wallahu alam bissawab. Ya. Allah, ganti kitab. Mafahim yajibu an tusoha. Sampai mana kemarin teh? Poho deui ancana ge. Ya. Tepanggih sabara malam Kemis. 2 malam Kemis, pemumun tepanggih 3 malam Kemis. Mana sembat mana? Hah? Hah? Oh, umurun mustarikah, qomul makhluk, oh, umurun mustarikatun bainal maqamaini la tunafi tanzih. Perkara-perkara yang bersamaan antara 2 makom, 2 kedudukan, yaitu kedudukan makhluk dan khalik, itu tidak menafikan kepada pensucian terhadap Allah Jalla Jalaluhu wahdah dari segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Wa qad akhta'a katsirun minan nasi fi fahmi ba'dil umuri. Sungguh sudah banyak orang yang salah di dalam memahami sebahagian perkara-perkara al-mushtarikati bainal maqamaini yang ada kesamaan antara 2 kedudukan, 2 maqam, yaitu kedudukan al-khaliq dan kedudukan al-makhluk. Kedudukan al-makhluk dan kedudukan al-khaliq. Maqamil khaliqi wa maqamil makhluqi, yakni kedudukan Al-Khaliq Jalla Jalaluhu wahdah, Allah sang pencipta, dan kedudukan makhluk yaitu yang diciptakan. Fadhanna anna nisbataha ila maqamil makhluqi syirkun billahi ta'ala. Dia menyangka, ya, sesungguhnya menisbatkan perkara-perkara tersebut kepada kedudukan makhluk itu musyrik kepada Allah Ta'ala. Wa min dzalika ba'dul khasaisin nabawiyyati mathalan. Dan diantaranya sebahagian keistimewaan kenabian, contohnya allati yukhti'u ba'duhum fi fahmiha, yang mana sebagiannya salah di dalam memahaminya. Fayaqisunaha bimikyasil basyariyati, lalu mereka mengkiaskannya dengan kias kemanusiaan. Walidzalika yastaksirunaha, oleh sebab itulah mereka menganggap, ya, terlalu berlebihan. Wa yasta'dhimunaha, dan menganggap ini, ya, terlalu besar, dan kepada hal tersebut ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarawna,
anna wasfahu biha, dan mereka memandang bahwa sifat kang yakni sifat bahwa mensifati Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat tersebut, maknanya mensifati bi ba'di sifatil uluhiyati, mensifati Nabi dengan sebagian sifat-sifat ketuhanan. Wa hadza jahlun mahdhun, ini murni bodoh, murni bodoh. Li'annahu subhanahu wa ta'ala yu'ti man yasha'u wa kama yasha'u bila mujibin mulzimin. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada siapapun yang ia kehendaki sebagaimana ia kehendaki, tanpa ada perkara lain yang mewajibkan kepada Allah, yang memastikan kepada Allah, harus gitu, tanpa ada yang mengharuskan kepada Allah harus memberi kepada siapapun terhadap apa yang Allah berikan. Tidak ada yang mengharuskan kepada Allah, tidak ada yang memastikan. Wa innama huwa tafaddulun ala man arada ikramahu. Tiada lain, pemberian itu adalah anugerah Allah terhadap orang yang mana Allah menghendaki memuliakan orang tersebut, wa raf'a maqamihi, dan mengangkat kedudukan orang tersebut, wa idharu fadlihi ala ghairihi minal bashar, dan mendohirkan keunggulan orang tersebut atas yang lainnya daripada manusia. Walaisa fi dzalika intiza'un li huquqir rububiyyati wa sifatil uluhiyyati, dan di dalam hal itu bukan mencopot terhadap hak-hak ketuhanan dan sifat-sifat ketuhanan. Fahiya mahfudhatun bima yunasibu maqamal haqqi subhanahu wa ta'ala. Maka sifat-sifat ketuhanan, hak-hak ketuhanan itu terjaga dengan perkara-perkara yang munasabah, yang sesuai dengan kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza tasafa al makhluqu bi syai'in minha, dan jika makhluk tersifati dengan sesuatu daripada sifat-sifat tersebut, fayakunu bima yunasibul basyariyata, maka tersifatinya makhluk itu adalah dengan perkara yang munasabah, yang sesuai dengan kemanusiaan, min kauniha mahdudatan muktasabatan biidnillahi ta'ala, yakni keberadaan sifat tersebut terbatas dan dikasab dengan izin Allah ta'ala, wa fadlihi, dan karunia Allah, dan wa iradatihi, dan kehendak Allah, la biquwatil makhluki wala tadbirihi wala amrihi, bukan dengan kekuatan makhluk sendiri dan bukan dengan pengaturannya dan bukan dengan perintahnya. Idh huwa ajizun dha'ifun la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an, karena makhluk itu lemah, tidak memiliki kemampuan bisa memberikan madarat dan juga bisa memberikan manfaat,
wala mautan wala hayatan, dan juga tidak memiliki kemampuan bisa mematikan dan juga bisa menghidupkan, wala nusyura, dan juga bisa bangkit dengan sendirinya kelak yaumul qiyamah. Wa kam min umurin jaa ma yadullu ala annaha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali perkara-perkara yang datang yang menunjukkan bahwasanya perkara-perkara tersebut adalah hak Allah Ta'ala, walakinnahu subhanahu wa ta'ala man nabiha ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Namun sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan perkara-perkara tersebut kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kepada selain beliau. Wahina idzin fala yarfa'uhu wasfuhu biha ila maqamil uluhiyati, dan ketika itu maka tersifatinya Nabi dengan sifat-sifat tersebut tidak mengangkat Nabi kepada kedudukan ketuhanan, au yaj'aluhu syarikan lillahi subhanahu wa ta'ala, atau juga tidak menjadikan kepada Nabi sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Faminha, contoh ya, maka diantaranya adalah asyafa'atu, diantaranya syafaat, pembelaan syafaat itu. Fahiya lillah, syafaat itu, pembelaan itu yang bisa membela yang lain itu milik Allah. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lillahi syafa'ah, katakan oleh engkau wahai kekasihku wahai Muhammad, lillahi syafa'atu, hanya milik Allah lah ya, pembelaan. Artinya siapapun makhluk tidak ada yang bisa membela kepada siapapun, hanya Allah ya yang membela. Wahya tsabitatun ya, dan bahwasanya pembelaan itu tetap lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah, yakni tetap menjadi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali ghairihi minasyufa'i, dan juga milik selain Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya biidnillahi, dengan izin Allah. Kama jaa fil hadithi utitu syafa'ata, seperti mana telah datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, aku dikasih kedudukan bisa membela yang lain. Asy-syafa'ah, asy-syafa'ah itu kedudukan, kekuasaan bisa membela yang lain. Wa hadithi ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in, dan hadis Nabi mengatakan, aku adalah ya, awwalu syafi'in, orang yang paling pertama yang memberikan syafaat, wa musyaffa'in, dan orang yang paling pertama diberi kedudukan bisa memberi syafaat. Itu arti musyaffa'. Nah, wa minha, dan diantaranya lagi contohnya ilmul ghaibi, mengetahui kepada perkara yang gaib. Fahuwa lillahi subhanahu wa ta'ala, maka mengetahui hal yang gaib itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, yang maknanya wallahu a'lam bimuradihi bidzalik, katakan oleh engkau wahai kekasihku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ya siapapun yang tahu, tidak ada
yang tahu siapapun yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang tahu kepada hal yang gaib kecuali Allah. Di dalam surat An-Naml ayat 65. Jadi tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah, baik di semua langit maupun di semua bumi. Wa qad thabata anna Allah Ta'ala 'allama nabiyahu minal ghaibi ma 'allamahu. Ya, namun sungguh telah tetap, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam daripada hal yang gaib, ya, terhadap apa yang Allah ajarkan kepadanya. Wa a'tahu ma'atahu, dan Allah telah memberikannya kepada Kangjeng Nabi kepada apa-apa yang Allah berikan kepada beliau, ya. Allah Ta'ala berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Dia Allah, zat yang mengetahui kepada segala yang gaib, maka tidak ada yang bisa menzahirkan terhadap gaibnya seorang pun kecuali kepada seorang pun kecuali kepada orang yang ia ridhai, ya, daripada utusannya. Jadi artinya ada yang dikasih tahu terhadap gaib. Benar, tidak ada yang tahu kepada hal yang gaib, dan kalau tidak dikasih tahu oleh Allah. Tapi kalau dikasih tahu oleh Allah, ya, maka makhluk yang dikasih tahu bisa tahu kepada gaib karena dikasih tahu oleh Allah, seperti Rasulnya. Ini disebutkan illa man irtadha min rasul. Artinya akan ada orang yang bisa tahu kepada yang gaib karena dikasih tahu oleh Allah. Wa minha al-hidayatu, dan diantaranya lagi, ya, hidayah, petunjuk dari Allah. Fahiya khossatun billahi ta'ala, maka hidayah tersebut itu, ya, khusus, ya, oleh Allah, petunjuk itu. Qala Allah Ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah telah berfirman dalam Qur'annya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Yang mananya wallahu a'lam bimuradihi bidzalik, sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau sukai, yang kau cintai, namun Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang ia kehendaki. Wa qad jaa annahu sallallahu alaihi wasallam lahu syai'un min dzalika, dan sungguh telah datang, ya, sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam beliau juga memiliki sesuatu daripada kedudukan memberikan hidayah, ya, memberikan hidayah. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ini firman Allah, ya. Dan sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yakni memberikan petunjuk kepada yang lainnya, kepada manusia, kepada bangsa jin, kepada jalan yang lurus. Wal hidayatul ula ghairul hidayatis saniyah. Petunjuk yang pertama
yaitu innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ghairul hidayati tsaniyah itu bukan petunjuk yang kedua, yaitu wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia dan kepada bangsa jin. Ini lain, ya. Wa hadza innama yafhamuhul uqala'u minal mu'minin. Ini, ya, tiada lain difahami oleh orang-orang yang berakal daripada golongan orang-orang yang beriman, alladzina ya'rifuna al-farqa bainal khaliqi wal makhluqi, yang mana mereka mengetahui perbedaan antara Allah sang khaliq dan antara makhluk. Walaula dzalika lahtaja an yakuna an yaqula wa innaka la tahdi hidayata irsyad. Ya, kalau bukan begitu pasti akan membutuhkan kepada firman Allah begini, ya, wa innaka la tahdi hidayata irsyad, pasti membutuhkan begitu. Au an yakula innaka la tahdi hidayatan ghaira hidayatina, atau membutuhkan Allah mengatakan begini, sesungguhnya engkau Muhammad, ya, engkau sungguh memberikan petunjuk, ya, dengan petunjuk hanya memberikan arahan saja, atau, ya, Allah Ta'ala akan berkata begini, berfirman begini, sesungguhnya engkau Muhammad, sungguh engkau memberikan petunjuk dengan petunjuk selain daripada petunjuk kami. Nah, walakin kullu dzalika lam yahsul, namun itu semua kan tidak hasil. Itu semua tidak hasil. Artinya tidak begitu kan? Bal asbata lahu hidayatan mutlaqatan bila qaidin wala syartin. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menetapkan, dan bagi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hidayah, yakni memberikan hidayah secara mutlak tanpa ada kaid, tanpa ada syarat. Li'annal muwahhida minna ma'syarul mukhatabina min ahlil Islam, karena sesungguhnya orang yang bertauhid di antara kita, wahai orang-orang yang dikhitab oleh Allah, diseru oleh Allah daripada ahli Islam, yakni umat Islam, yafhamu ma'aniyal alfadhi, ya, kita semua umat Islam faham kepada makna-makna lafad-lafad tersebut. Wa yudriku ikhtilafa madlulatiha bin nisbati lima udhifa ilallah, dan kita semua, ya, juga bisa sampai pemahaman kepada perbedaan, ya, maksud-maksudnya, ya, nisbat kepada apa-apa yang diidhofatkan kepada Allah dan yang disandarkan kepada Allah, dan nisbat kepada apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kita sudah paham, dan bahwa ini mah hakikat, ya, yang disandarkan kepada Allah, yang disandarkan kepada Nabi mah adalah hanyalah sebab. Wa nadhiru hadza, dan bandingan ini majaa fil Qur'ani min wasfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam birrafati warahmati, apa yang telah datang dalam Quran daripada dan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mensifatinya Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat
Ya. Belas kasih. Idh yaqulu ta'ala, tatkala Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, bil mu'minina raufur rahim. Ya. Beliau Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, ya, adalah yang sangat belas kasihan kepada hamba-hamba yang beriman. Wasfillahi subhanahu ta'ala nafsahu bidzalika aidan, dan juga mensifatinya Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya dengan sifat tersebut, yaitu raufun rahim, juga fi aktsara min maudhi'in, di dalam banyak, ya, di dalam banyak ayat, banyak kalimat, di dalam banyak tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Allah, fahuwa subhanahu wa ta'ala raufun rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa subhanahu wa ta'ala raufun rahim, maka dia Allah subhanahu yang maha suci dan maha tinggi, raufun rahim. Dan Allah mensifati, ya, dirinya dengan raufun rahim, yang maha kasih sayang. Wa ma'lumun, dan sudah maklum, anna ra'fata war rahmata atsaniyah ghairal ula, dan sudah maklum bahwa belas kasihan yang kedua itu bukan belas kasihan yang pertama. Walamma wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bidzalikal wasfi wasafahu bihi bil itlaqi bila qaidin wala syartin. Ketika Allah mensifati Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat tersebut, yaitu raufun rahim, maka Allah mensifatinya dengan sifat tersebut itu dimutlakan tanpa ada qaid dan syarat. Dan li'annal mukhataba, karena sesungguhnya yang dikhitab, yang diseru oleh Allah, wa huwa muwahhidun mu'minun billah, kan? Yang mana beliau itu adalah yang bertauhid kepada Allah, yang mengesahkan Allah, yang beriman kepada Allah, ya'lamul farqa bainal khaliqi wal makhluk, kan? Bahwasanya beliau itu adalah mengetahui perbedaan antara sang khalik dan antara makhluk. Walaula dzalika lahtaja an yaqula fi wasfihi sallallahu alaihi wasallam raufun bi ra'fatin ghairi ra'fatina wa rahimun bi rahmatin ghairi rahmatina. Kalau tidak begitu, maka pasti membutuhkan, kan, kepada firman Allah dalam mensifati Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat raufun rahim ini, ya, dengan perkataan begini, dengan perkataan raufun bi ra'fatin ghairi ra'fatina, ya, raufun, dia Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat, ya, belas
dengan belasan selain belasan kami. Wa rahimun birahmatin ghairi rahmatina, dan dia Rasul yang sangat sayang dengan sayang selain daripada sayang kami. Pasti harus begitu, ya. Au ayyakula raufun birahmatin khassah au rahimun birahmatin khassah. Atau Allah Ta'ala berfirman begini, raufun birahmatin khassah, dia Rasul, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maha belas dengan belasan yang khusus, atau dia Rasul yang maha sayang dengan dengan sayang yang khusus. Au ayyakula, atau Allah Ta'ala akan berfirman begini, raufun birahmatin basyariyatin wa rahimun birahmatin basyariyatin, dia Rasul adalah yang maha belas dengan belasan kemanusiawian, dan dia Rasul yang maha sayang dengan sayang yang kemanusiawian. Walakin kullu dzalika lam yahsul, namun itu semua perkataan itu tidak terjadi. Bal athbata lahu ra'fatan mutlaqatan wa rahmatan mutlaqatan bila qaidin wala syartin. Sebaliknya Allah Ta'ala menetapkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat belas yang mutlak dan sifat sayang yang mutlak tanpa ada qaid dan tanpa ada syarat. Faqala bil mu'minina raufur rahim. Maka Allah berfirman begini dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nah, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita teruskan lagi. Ini bahasa nana ya. Itu baru baca. Ya, nanti penjelasannya supaya dimengerti oleh orang yang sedang belajar. Ya, nanti malam Kamis yang akan datang kudu ngaji deui. Ya. Ya, mun moal paeh. Disirek paeh gitu kan. Ya. Disirek paeh gitu kan. Mending ngaji mending paeh. Kan ngaji kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi lana wa qarabat lana fi dinina ma'alil qudri uqsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla azkiya ulama, nahda bil khairi wa nukwa kulla syar. Rabbana asli lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun, waqdi anna rabbana